Iya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang saya dapatkan ini mengenai Deddy Corbuzier ya, di mana dia marah ketika Elia Myron itu menyinggung agamanya. Di mana di dalam podcastnya Dr. Lee, di mana di sana diwawancarailah Elia ini dan banyak pertanyaan yang diberikan kepadanya dan dia menjawab itu sesuai dengan sejarah dan sesuai dalil yang ada dalam kitab suci, bahkan sesuai sejarah dunia. Dan kemudian Deddy Corbuzier ini dia tidak terima dan dia mengatakan bahwa Elia Myron ini sedang masuk kamar orang lain dan dia menganggap bahwa itu adalah suatu penistaan. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Ini dia. Elia Myron. Ini saya kata kalau ini. Ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa. Saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu, nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong keren, kamar gue dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih, ya kan? Ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda. Anda masuk saja harus kulunungun, lalu Anda bandingkan. Kalau saya jadi teman Anda, saya tersinggung. Dan saya sebagai rakyat Indonesia di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Saya juga nggak suka bicara tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi. Ya kan, ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua. Nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya nggak pinter, anak gue dong. Digebukin, lu percaya nggak? Digebukin. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu.
Wah, suami saya baru beli kulkas. Suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh, bawa-bawa agama. Yang bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya saya bilang, kalau opininya pertama saya nggak masalah, tapi begitu Anda masuk tujuannya apa? Saya berusaha untuk dapetin opini yang berbeda-beda, supaya dapat gambaran utuh tentang konflik ini. Tadi saya udah bilang, ada satu bilang tentang agama, satu bilang bukan, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai media, saya undang dari berbagai macam sisi. Saya udah bilang, ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya masih belum merasa saya layak keluar-keluar di sosial media. Kecuali saya ditanya dan dipaksa untuk menjawab. Menyampaikan opini saya saja bisa membuat konflik. Kemarin-kemarin opini saya jadi konflik. Tapi saya bersiteguh. Kenapa? Saya bersiteguh karena omongan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Bisa salah, nggak bisa. Bisa salah. Tapi masuk ke kamar agama orang lain. Gini, Indonesia ini lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang-tenangnya. Kita tuh lagi nggak ngomongin tentang perbedaan agama, kita tuh lagi sibuk-sibuk pilpres, dan sudah tidak ada partisi agama dalam hal ini, udah nggak ada. Nah kan jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi, don't pick and don't choose data that only supports the way you think. Makanya ketika saya undang banyak orang, saya nggak hanya memilih yang datanya mensupport saya, banyak berbeda-beda. Dan saya undang semua. Bahkan yang terakhir kemarin, kenapa duta besar Palestinanya saya undang? Karena itu goal saya endingnya. Setelah mendengarkan berbagai macam opini, saya tutup dengan duta besar Palestinanya bicara. Itu pun ada yang komen, kenapa nggak Israel diundang juga? Tidak ada duta besar Israel di Indonesia. Kalau ada, saya undang. Jadi dengarkan opini. Diserang mungkin. Tapi itu opini orang lain. Dan kita pelajari semuanya. Tapi sekali lagi, ketika Anda masuk ke dalam masalah agama, masuk ke kamar orang lain, menjelek-jelekan kamar orang lain, Anda sudah salah kamar. So, ingat sekali lagi, Indonesia ini lagi dalam keadaan baik-baik saja. Kecuali ya mungkin di kalangan-kalangan tertentu meributkan tentang pemilu, presiden dan sebagainya, calon presiden dan sebagainya. Tapi coba bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ketika masa pemilu, apa? Perpecahan. Dan perpecahannya itu dari atas sampai akar rumput. Saat ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendebatkan soal perbedaan. Tidak lagi mendebatkan soal agama. Tidak ada lagi cebong, kampret, dan sebagainya. And that's beautiful. So, keep it beautiful. Because Indonesia is beautiful. I've been in many countries. Indah, saya pernah hampir muter keliling dunia. Seluruh negara hampir pernah saya kunjungi. Tidak ada satupun negara lain yang lebih indah dari Indonesia. Jadi itu dia videonya teman-teman ya, di mana Deddy Corbuzier ini dia marah, dia begitu jengkel mendengarkan Elia ya membahas tentang agama mereka. Tapi Elia ini dia membahasnya sedikit saja, dan itu pun itu sesuai dengan pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Di mana di podcastnya dia menanyakan kepada Elia Myron tentang sejarah Israel dan Palestina dan permasalahan antara kedua negara. Dan Elia Myron itu menjawab sesuai dengan fakta sejarah dunia. Tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Nah, dan kemudian ketika
ditanyakan lagi oleh Dr. Richard Lee mengenai Isa yang dianggap oleh orang Kristen disalib. Dan juga Elia Myron menjelaskan kenapa saudara kita Muslim mengatakan sudah diserupakan dan kenapa Kristen yakin bahwa Yesus itu sudah disalib. Dan dia menjelaskan perbedaan itu bahwa Isa yang ada di dalam kitab saudara kita Muslim bukanlah Yesus yang ada di dalam kitab suci Kristen. Itu yang dijelaskan Elia Myron. Dan ada banyak polemik jadinya ya setelah di-upload video Dr. Richard Lee itu, kemudian menyebar kemana-mana, banyak tanggapan, banyak komentar, khususnya dari saudara-saudara kita polemikus Muslim, dan termasuk Deddy Corbuzier ini. Dia mengatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku, jangan membahas agama orang lain, jangan masuk kamar orang lain. Nah, jangan menjelek-jelekan kamar orang lain, atau maksudnya itu adalah agama orang lain. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier bahwa memang kita harus menjaga yang namanya agama itu adalah hal yang sensitif, yang menjadi satu kesulitan bagi kita untuk membahas agama lain. Tetapi Deddy Corbuzier lupa kalau dia juga pernah mengundang Babe Haikal. Nah, di podcastnya. Kenapa ketika Babe Haikal itu menyinggung tentang kekristenan di podcastnya, bahkan Babe Haikal itu mengatakan bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi atau di Konsili Nisea. Nah, itu perkataan Babe Haikal, dia menanggapi tentang ajaran Kristen, dia masuk kamar Kristen. Nah, dia masuk kamar orang lain. Tetapi kenapa pada saat itu Deddy Corbuzier tidak menegur Babe Haikal? Stop, jangan bahas agama Kristen. Jangan bahas tentang Yesus diangkat jadi Tuhan. Nanti tersinggung saudara kita Kristen. Kenapa pada saat itu dia diam saja? Tidak menegur. Dan inilah orang-orang yang tidak konsisten dalam perkataannya. Ketika agamanya dibahas sedikit saja, mereka kejang-kejang, mereka tidak terima, mereka ngamuk, mereka marah. Tetapi giliran dari pihak mereka membahas agama Kristen, mereka seperti hal yang lumrah bagi mereka kalau membahas kekristenan. Hal yang wajar. Dan bahkan bukan hanya Babe Haikal. Dia juga pernah undang Yahya Waloni. Dan Yahya Waloni itu membahas juga tentang kekristenan. Tetapi kenapa juga Deddy Corbuzier diam saja, tidak menegur Yahya Waloni? Kenapa dia tidak menghentikan Yahya Waloni untuk berhenti membahas tentang kekristenan? Bahkan secara terang-terangan, saudara-saudara kita para polemikus seperti Ustadz Kainama, seperti Donditan, Yonatan Nandar, bahkan banyak channel-channel para polemikus Muslim yang membahas tentang kekristenan, bahkan mereka berani membuka Alkitab untuk menjelek-jelekan kekristenan. Kenapa Deddy Corbuzier ini tidak pernah angkat bicara soal itu? Kenapa giliran agamanya dibahas sedikit oleh Elia Myron, dia tidak terima? Nah, jadi kalau mau menjadi orang yang mau menciptakan kedamaian, netral dalam berbicara, netral dalam menanggapi sesuatu. Ngundang Babe Haikal bahas Kristen, ngundang Yahya Waloni bahas Kristen. Giliran agamanya dibahas tidak terima. Nah, jadi teman-teman, mari kita benar-benar cerdas sedikit ya, bijaksana, berhikmat. Kalau nanti teman-teman nonton video Elia Myron itu di channel Dr. Richard Lee itu, dia tidak menjelekkan agama. Dia hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Dan itu sesuai fakta secara dan juga sesuai dalil dalam Alkitab. Karena Israel kalau dibahas, itu tidak bisa terpisah dari sejarahnya yang ada di dalam Alkitab. Dan juga kisah para nabinya. Apalagi terkait tanah perjanjian itu, tanah Kanaan yang disebut sekarang Palestina. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun sejarah tentang Israel itu ada dalam Alkitab. Ya wajar Elia membawa Alkitab. Karena dari situ dia tahu sejarahnya. Dan bukan hanya itu, dia juga membuka sejarah dunia. Jadi menurut saya, mari kita lebih berhikmat. Kalau mau netral, konsisten, tegurlah saudara-saudara kita Muslim juga. Dan jangan juga memulai dari dirimu sendiri dengan mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan masuk kamar orang lain seperti Yahya Waloni dan Babe Haikal. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.